Mencoba berkomunikasi dengan seorang narsisis seperti kita masuk ke wilayah antah berantah yang begitu asing dan susah dicerna logika. Aneh iya, bikin bingung iya, bikin kesel iya, pokoknya bikin frustasi. Sebentar, ntar kalian bilang, enggak kok, narsisis yang saya kenal enggak gitu. Dia malah sangat runut, logis, dan lain-lain. Oke, jadi gini, coba kita tarik sebentar ke belakang ya. Narsisme itu, teman-teman, berada pada spektrum. Ada yang spektrum tinggi sehingga dia bisa sangat jahat, bahkan kejam, hampir mendekati sosiopat atau psikopat. Dan ada pula yang punya gejala-gejala ringan. Kalau mereka berada pada spektrum tinggi, mereka minimal harus memenuhi 5 dari 9 kriteria yang ada pada panduan diagnostik dan statistik gangguan mental. Disebut DSM-5, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders Criteria. Jadi yang masuk ke dalam kriteria ini adalah yang pertama, sifat mementingkan diri sendiri. Kedua, suka menghayal muluk-muluk tentang kesuksesan, kekuasaan, fisik sempurna, cinta sejati, dan lain-lain. Ketiga, merasa istimewa dan unik. Keempat, nggak punya empati. Kelima, minta disanjung, puja-puji. Keenam, merasa berhak atas banyak hal. Ketujuh, suka manfaatin orang. Kedelapan, suka iri dengki atau ngerasa orang iri sama mereka. Kesembilan, angkuh dan sombong. Biar lebih gampang, mungkin kalian bisa pakai singkatan special me. Jadi special me kalau di breakdown, ada sense of self-importance, preoccupation with power, beauty, or success, entitled, can only be around people who are important or special, interpersonally exploitative for their own gain, arrogant, lack of empathy, must be admired, envious of others, or believe that others are envious of them. Coba kasih usulan di kolom komentar kalau kalian punya usulan padanan kata dalam bahasa Indonesia seperti special me di atas. Yang gampang gitu buat diingat. Halo, selamat datang di Gerakai bersama saya, Aden Giri. Terima kasih buat kalian semua dimanapun berada, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Senang sekali bisa berbagi dengan kalian dan juga membaca komentar-komentar kalian yang pastinya menambah pengetahuan saya dan teman-teman lain yang rajin mampir ke channel ini. Bagi yang belum, ayo dong di-subscribe. Saya juga menerima super thanks seikhlasnya dari kalian. Dan buat yang butuh konsultasi mendalam dengan saya, silakan email ke chat.gerakai@gmail.com. Episode kita kali ini akan membahas beberapa taktik narsisis dalam percakapan yang sengaja mereka gunakan untuk membuat bingung lawan bicara mereka. Beberapa narsisis yang saya kenal juga nggak semuanya komunikasinya aneh. Umumnya, pas mereka sedang mencoba memanipulasi, disitulah keanehan, kebingungan, kekesalan, dan keheranan kita diutak-atik sama mereka. Yap, berdasarkan pengalaman saya baik di dunia kerja, pertemanan, maupun hubungan dekat, ngomong sama narsisis itu terkadang emang bikin kepala berkonde. Berat gitu. Wait, mungkin sekarang di Indonesia udah jarang ya lihat wanita berkonde, bersanggul ya maksudnya. Kayaknya beberapa komunitas masih pakai ya, mulai konde kecil sampai yang tinggi dan besar gitu. Inilah maksudnya yang bikin kepala berkonde. Sampai berat kayak abis mabok semalam. Istilahnya mereka kayak ngomong bahasa planet lain gitu. Makanya emosi kita dibuat kayak roller coaster, naik turun, ajrut-ajrutan ketika menjalin hubungan dengan narsisis. Karena kita nggak sadar apa yang mereka lakukan saat bicara dengan kita. Nah, coba dicermati kembali. Kondisi naik turun
ajrut-ajrutan tadi adalah yang memperparah ikatan trauma kalian. Mental kalian dan frontal lobe di otak kalian juga bisa terganggu karena ini. Frontal lobe ini bagian yang mengatur kemampuan kognitif, seperti merencanakan, mengatur, memulai, memantau diri, menanggapi, dan lain-lain. Makanya kan ketika ikatan trauma kalian mulai mencengkram, semua fungsi frontal lobe tadi jadi melempem. Jadi hati-hati ya, kalau kalian khawatir akan hal ini, ya mulailah cari bantuan profesional. Yang jelas, narsisis itu punya agenda tersendiri. Tapi kalian jangan sedih. Begitu kalian mulai sadar akan hal ini, kalian tahu strategi tersembunyi mereka, kalian bisa mengambil alih kontrol diri kalian. Nggak gampang disetirin lagi sama mereka. Berikut ini 6 taktik mereka mengontrol dan memainkan pikiran dan mental kalian saat ngobrol sama mereka. Yang pertama, invalidasi. Invalidasi adalah tindakan mengabaikan atau menolak pikiran, perasaan, atau perilaku seseorang. Hal yang bikin kita frustasi ketika ngobrol dengan mereka adalah ketidakmampuan mereka untuk memandang sesuatu dari perasaan atau sudut pandang orang lain. Validasi maksudnya bukan bersetuju dengan seseorang ya, tapi bagaimana kita juga mengakui sudut pandang orang lain, melihat, mendengar apa yang mereka katakan. Cukup peduli dengan pandangan mereka sehingga mereka tahu bahwa kita melihatnya, kita mendengarnya, dan kita juga peduli. Mungkin kalau di Indonesia contohnya kayak pas lebaran beda-beda tuh kan ya harinya. Nah, beda-beda cara ngitung rotasi bulan mungkin ya. Padahal udah ada teleskop canggih dan stasiun luar angkasa. Tinggal nanya aja ke NASA, kayaknya setahun sebelum bulan lebaran muncul juga udah beres ya. Tapi itulah, you do you brother, I don't have to agree with you, but I respect your decision. Nah, kalau narsisis nggak pernah memvalidasi. Dan yang sering mereka lakukan untuk menghindari validasi adalah menyalahkan orang lain. Dan ini membawa kita ke taktik mereka yang kedua, yaitu mengalihkan kesalahan, blame shifting. Bukannya introspeksi diri, mereka justru akan mengalihkan dan mengganti topik pembicaraan sehingga fokusnya tertuju pada sesuatu yang bisa mereka pakai atau membuat kalianlah yang melakukan kesalahan. Bahkan untuk hal-hal kecil sekalipun, mereka kayak nggak mau disalahin. Sebenarnya dalam hubungan yang sehat kan sangat wajar kalau ada perselisihan. Dan kedua belah pihak dapat berbagi tanggung jawab. Bisa aja kan nggak ada yang 100% salah atau 100% benar. It takes two to tango kalau kata orang-orang Citayam. Tapi hubungan yang sehat itu ya kita belajar dari satu sama lain. Atau berusaha memperbaiki atau menyadari bahwa kita mungkin nggak sengaja udah melakukan kesalahan. Nah, beda dengan narsisis, mereka mengalihkan kesalahan untuk lempar tanggung jawab. Dan yang paling kena getahnya ya kalian, orang terdekat mereka. Yang ketiga, proyeksi. Nah, proyeksi di sini bukan artinya memperkirakan ya, kayak di proyeksi keuntungan tahun 2025 misalnya. Tapi mirip-mirip dengan pengalihan kesalahan di atas. Proyeksi narsistik adalah taktik pertahanan diri yang digunakan oleh mereka untuk menyalahkan orang lain atas tindakan mereka. Hal ini sering dilakukan secara tidak sadar untuk melindungi harga diri mereka yang rapuh. Karena kesalahan apapun yang mereka lakukan dapat merusak citra ideal yang mereka ciptakan tentang diri mereka sendiri. Proyeksi narsisis terkadang halus banget, nggak kentara gitu, dan sering kalian abaikan. Ah, paling dia bercanda. Tapi sebenarnya dampak jangka panjangnya terhadap korban sangat besar. Tujuan mereka melakukan proyeksi ini yang pertama adalah karena memang mereka memandang diri mereka nggak bersalah. Ingat special me di atas, narsisis itu nggak pernah salah. Jadi mereka memproyeksikan apa yang mereka rasakan kepada kalian. Mereka bisa nuduh kalian bohong,
kalianlah yang narsisistik, udah nggak sayang lagi sama mereka dan lain sebagainya. Mereka nggak bisa terima kalau mereka itu juga manusia biasa yang nggak sempurna dan kadang berbuat kesalahan. Mereka justru jengah banget dianggap kurang, nggak pantas gitu. Kesalahan apapun yang mereka lakukan akan mereka salahin ke kalian. Saya ingat keponakan saya waktu kecil dulu, mungkin usia 3-4 tahun. Dia tuh kalau ada orang yang wangi, baru mandi, justru dia bilangnya bau, jelek. Padahal dia suka wangi-wangi yang enak gitu. Dia sebenarnya pengen wangi dan bersih didandanin juga. Kan anak kecil tuh belum bisa meregulasi perasaan cemburu dan butuh perhatiannya kan? Ya narsisis ya begitu itu, kelakuannya kayak bocah. Nggak terima kenyataan dan mengalihkan kesalahan. Tujuan kedua dari proyeksi adalah sengaja bikin kalian frustasi, tekanan emosional pada korbannya. Dan sekali lagi motif yang mendasari si narsisis adalah mengalihkan fokus kalian dari masalah sebenarnya. Yang bikin runyam adalah ketika si narsisis melancarkan taktik proyeksi ini, kalian kemakan sama taktiknya. Terus fokus kalian ingin membuktikan bahwa si narsisis itu salah. Karena kalian yakin dan punya bukti jelas kalau kalian bukanlah orang yang dituduhkan. Nah, kalian pikir si narsisis peduli dengan pledoi kalian ini? Tentu saja tidak, Ronaldo. Kalian sampai capek-capek jelasin ono ini kucrut ke mereka. Ini gini loh duduk perkaranya. Mau kalian benar 1000% pun mereka nggak mau tahu. Tujuannya bukan untuk mencari kebenaran kok. Mereka hanya mau ngerjain kalian supaya kalian bingung dan nggak fokus ke perbuatan mereka sebenarnya. Inilah jagonya mereka dalam menyetir situasi. Yang keempat, gado kata. Ngomong sesuatu yang nggak jelas juntrungannya. Belibet muter-muter. Kalau bahasa Inggrisnya word salad. Ngegado kata. Ya cocok juga sih padanannya dari makanan gado-gado ya. Pokoknya campur aduk gitu nggak jelas arah dan konsepnya gimana. Mereka akan ngomong sesuatu yang menurut kalian aneh nggak masuk akal banget. Pengalaman saya dulu, si narsisis yang saya kenal tuh suka ngomong tentang menggadaikan properti, tanah atau rumah. Tapi beda dengan konsep menggadaikan yang saya kenal. Pokoknya saya bingung aja waktu itu sama omongannya. Saya udah lupa persisnya gimana. Sampai saya mikir waktu itu, apa mungkin di kampungnya konsep menggadaikan itu beda kali ya? Saya masih aja positive thinking. Padahal tujuan dia sebenarnya sederhana banget. Cuma mau duit. Tapi pakai alasan ada tetangga yang gadai tanahnya, gadai rumahnya. Dia bilang, nanti kan duitnya balik lagi. Kalau enggak, itu tanah, rumah jadi hak milik kita. Udah biasa di kampung kayak gitu. Hah? Apa segampang itu? Apalagi harga rumah atau tanah dan uang gadai nggak sebanding. Nah, kalau udah dicecar kayak gitu, dia akan proyeksi, mengalihkan, merendahkan. Kamu mana ngerti begituan? Kamu emang nggak peduli kan sama apa yang aku omongin? Lo. Untungnya saya nggak selalu kemakan omongan sintingnya ini. Intinya, taktik gado kata ini mereka akan bilang sesuatu yang sama sekali nggak berhubungan, nggak masuk akal dan pikiran kalian akan kejebak saat mencoba memahaminya. Karena kalian pikir kalian itu sedang berhadapan dengan orang yang pikirannya waras. Bahwa pasti ada semacam logika di balik ini. Alasan mengapa mereka melakukan itu ya nggak ada. Pikiran kalian akan coba nyari-nyari benang merahnya atau apa alasannya, logikanya. Nah, coba tebak apa yang terjadi. Kalian akan hilang fokus pada masalah sebenarnya. Dan strategi gado katanya lagi-lagi berhasil. Yang kelima, gaslighting. Nah, ini kalian udah sering dengar. Narsisis pakai taktik gaslighting di mana mereka akan menyangkal bahwa mereka bilang sesuatu. Atau mereka akan menuduh kalian ngomong atau melakukan sesuatu secara sangat meyakinkan. Sampai kalian meragukan diri sendiri dan bertanya-tanya, beneran kali ya aku ngomong gitu?
Sekali lagi kalian dibikin puyeng. Kalian akan mulai fokus ke diri sendiri seolah-olah ada yang salah dengan diri kalian. Sehingga kalian gak akan fokus pada masalah sebenarnya. Dia sebenarnya sedang memanipulasi emosi kalian. Yang terakhir, keenam, taktik sakiti dan selamatkan. Mereka akan sakiti kalian, kemudian akan cari solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Mungkin kalian pernah dengar, saya pernah bilang sebelumnya kalau narsisis itu jenis orang yang akan nyuri barang kalian, umpetin barang kalian, terus akan bantu kalian untuk nyari tuh barang. Bisa pura-pura ngoprek CCTV, ngomong ke satpam, dan lain sebagainya. Akhirnya kalian ngerasa sebagai orang yang ceroboh, sembrono, suka lupaan, dan lain sebagainya. Kalian malah nggak enak sama mereka karena udah ngerepotin mereka. Ntar kalian malah ngerasa memang mental kalian terganggu. Kalian harus ke psikolog atau psikiater karena udah nunjukin gejala-gejala nggak beres. Sementara kalian bisa lihat kalau mereka senyum puas. Karena taktiknya ini berhasil bikin kalian gak enak, kesal, emosian, dan lain sebagainya. Jadi di ujung percakapan kalian merasa capek banget, sementara mereka begitu tenang, kalem lagi suara dan sikapnya. Kalian makin bingung dengan kelakuan kalian sendiri. Jadi kesimpulannya adalah manipulasi emosional. Mereka menggunakan emosi kalian untuk melawan kalian. Di akhir obrolan, kalian benar-benar kewalahan, habis energi kalian. Kalian kesal, nangis, suara meninggi. Kalian merasa putus asa, dan disinilah mereka akan bilang, "Tuh kan, kamu selalu emosional nggak jelas gini. Kamu selalu bikin masalah." Dan kalian justru percaya kalau kalian emang beneran salah, melihat betapa tenangnya mereka. Nah, itu dia ya, 6 taktik narsisis untuk bikin kalian pusing 7 keliling kalau lagi ngobrol sama mereka. Kalau kalian suka konten ini, jangan lupa di-subscribe, like, dan komen. Saya juga membuka sesi konsultasi langsung melalui telepon bagi yang membutuhkan. Silakan email ke chat.gerakai@gmail.com untuk penjadwalan. Terima kasih atas perhatiannya, salam hangat, dan sampai jumpa.